tentang alat penghemat listrik. Ya, mungkin kalian juga pernah melihat itu ya. Jadi bentuknya itu kayak mouse tapi putih, ya, kayak mouse tapi putih. Oke, saya tak tutup aja nih apa ya background saya. Dan nanti saya kalau memberikan gambar itu jelas. Ya, jadi bentuknya kayak gini, seperti apa mouse gitu, tapi ada colokan listriknya. Isinya dalamnya adalah kapasitor. Nah, isinya dalamnya sebenarnya kapasitor. Cuma kan dipermudah, diperpraktis gitu ya, sehingga tinggal colok sudah bisa menghemat energi. Kenapa bisa menghemat energi gitu ya? Dan mengurangi katanya 30% pembayaran uang untuk energi listrik yang dibayarkan ke PLN. Katanya, saya juga belum pernah menggunakan itu dan juga apakah membandingkan dengan membayarkan uang di PLN atau tidak, gitu ya. Uang saya sudah dapat diskon 50% dari PLN ya. Karena saya kan pakai listrik 450 itu diskonnya 50% sekarang. Kalau dulu malah pas pandemi awal itu saya gratis 1 tahun saya tidak bayar listrik. Puri ya Pak Eka ya. Ya karena memang waktu itu saya pakai sampai sekarang ya pakai itu, jadi termasuk warga negara yang sangat miskin ya gitu ya, sehingga dibantu pemerintah gitu kan. Nah, gitu. Nah itu sebetulnya apa kapasitor. Nah saya itu juga pernah punya kasus di awal, bukan kasus ya, apa pernah mengalami ini ya di saat saya masih awal kontrak. Ya awal kontrak itu listriknya juga sama 450, terus beberapa elektronik ada ya kayak kipas angin, kayak kulkas, TV gitu ya. Nah TV saya itu kan TV tabung awalnya ya, jadi kan butuh energi yang besar gitu. Masa pada saat dinyalakan tuh listrik anjlok mesti gitu ya. Nah, pada saat dinyalakan listrik anjlok, masa harus matikan listrik semua baru dinyalakan TV, nanti dinyalakan dulu kan ribet gitu ya. Maka piye caranya? Ya, saya terus akhirnya ingat, oh ada kapasitor ya. Ya udah, kapasitor saya beli di alat elektronik dan saya minta yang untuk itu, untuk apa main TV-nya nggak jelek. Oh, mereka tahu. Akhirnya dikasih kapasitor kotak gitu yang hitam. Isinya kapasitor dalamnya, cuma sudah dikasih apa? Dikasih wadah begitu. Tapi saya harus merangkai dulu. Nah, terus saya paralel dengan TV, nah udah nggak jelek lagi. Gitu. Nah, itu fungsi kapasitor salah satunya. Ya, sehingga udah aman, jadi aman. Nah, TV dulu, TV kan TV tabung itu kan butuh energi yang besar. Sekarang sih enggak, jarang ya TV yang tabung. Memang TV yang sekarang yang LED yang hemat energi gitu ya. Nah, maka juga ya pakai itu sekarang. Ya, walaupun 450 sekarang nggak jelek karena pakai apa ya yang eh, TV-TV yang hemat energi, alat elektronik yang hemat energi. Ya, begitu. Jadinya lebih lebih dipermudah sekarang. Nah, itu cerita saya. Kapasitor juga ada di alat elektronik yang mungkin kamu pakai. Sadar nggak kalau kamu pakai kapasitor? Nggak sadar mungkin ya. Salah satunya ini, siapa yang hobi fotografi? Ada nggak di sini? Rasen yang hobi fotografi. Kalau hobi foto iya ya. Yang cewek-cewek, yang cantik-cantik itu hobi di foto gitu ya. Kalau hobi motret belum tentu ya. Nah, kalau yang hobi fotografi yang agak serius gitu ya, menggunakan kamera yang DSLR gitu ya, kemudian mungkin pencahayaannya kurang karena nyawa dari kamera itu kan lensa. Kemudian nafasnya adalah apa? Nafasnya adalah cahaya. Ya, kamera itu jiwanya adalah lensa, kemudian nafasnya adalah cahaya. Ya, kalau nggak ada cahaya nggak bisa nangkep nggak bisa nangkep bayangan kan begitu. Nah, kalau cahayanya kurang apa yang dilakukan? Ya pakai lampu flash. Nah, lampu flash itu sebenarnya yang eksternal ya, bukan yang kecil gitu ya. Yang eksternal itu kan butuh daya untuk menyalakan lampu. Nah, daya dari baterai. Baterai tidak langsung ke lampu. Karena kalau baterai ke lampu nggak bisa menghasilkan sinar yang begitu terang, walaupun singkat gitu ya. Nah, tapi kalau diberikan ke kapasitor, ya, jadi muatan
listrik dari lampu dari baterai itu disimpan dulu di kapasitor, ya, butuh waktu memang. Habis itu dinyalakan kalau shutternya dari kamera itu diceklik gitu ya, maka ya, lampu menyala sekilas, cepat sekali dan itu sangat terang, ya. Tapi sekilas gitu ya. Nah, dari cahaya itulah nanti ditangkap oleh si lensa, kemudian lensa diarahkan ke sensor, dapatlah gambar itu gitu ya. Nah, itu. Nah, yang menyimpan itu adalah kapasitor, menyimpan sementara gitu ya, muatan dari baterai ke kapasitor itu diberikan ke lampu secara cepat, arusnya itu bisa sangat cepat, ya. Muatannya bisa digerakkan secara cepat kalau dari kapasitor. Itu kapasitor. Mungkin nggak sadar ya. Alat elektronik yang umumnya di rumah ada kapasitornya. Charger itu pasti ada kapasitornya, ya. Kemudian apa lagi ya? Ya elektronik semuanya pakai CPU, radio, semuanya pakai ya. Nah, apa itu kapasitor ya? Kita lihat. Kalau saya punya ini contohnya. Nah, lihat ya. Nah, ini kapasitor, ini gede ini kapasitor gede. Nah, ada juga yang kecil, lebih kecil lagi. Nah, ini seperti ini. Terlihat kan dari kalian? Nah, ini kapasitor. Nah, ini dulu ada cerita di kelas di lab ya, saat saya masih ya udah tahun berapa ya? Tahun kamu belum lahir mungkin ya. Labnya di Gedung Markus Fisika ya, di Gedung Markus lantai 2. Lantai 1 biologi, lantai 3 adalah kimia. Dulu di fisika itu di lantai 2, di atasnya kalau kamu masih ingat toh Gedung Markus ya? Sudah lama sekali nggak ke sekolah ya. Ya, itu kan di atasnya Frater ya, di atasnya Pak Anton, di atasnya Bu Ida itu kan lab fisika itu ya, mengarah ke lapangan tengah. Nah, itu dulu ada praktikum pas mengisi kapasitor. Kapasitor kan untuk dapat dikasih muatan, dapat diisi dengan sumber arus. Nah, waktu itu anaknya agak beling mungkin ya, gradel gitu ya. Sehingga harusnya belum boleh dinyalakan. Padahal dia memasangnya terbalik. Nah, terbalik. Nah, ini terbalik berarti kan prosesnya dalam kapasitor itu kebalik sehingga panas ya menghasilkan tekanan yang tinggi maka meledak. Kaget sekali satu kelas ya gitu. Ya, makanya hati-hati ya, harus melihat betul rangkaian itu mau positifnya bagaimana dan seterusnya. Itu baik, apa sih kapasitor? Oke, saya sharing ya. Sebentar, saya share mana. Oh, loh, kok belum? Oh, ini dia. Ya. Loh. Oke, apakah sudah terlihat ya? Halo? Iya, Kak. Oke, baik. Oke, kapasitor. Nah, itu bentuknya. Ya, yang ada yang biru, gede gitu ya. Nah, sama seperti yang saya tunjukkan tadi, cuma warnanya aja beda. Kemudian ada yang biru kecil gitu ya. Ada yang seperti permen fox, yang hijau gitu ya. Ada juga yang seperti kancing baju gitu ya. Ada juga yang seperti ada kisi-kisinya gitu ya. Nah, itu semua kapasitor. Atau ada yang menyebut sebagai kondensator. Kapasitor itu ada juga yang menyebut sebagai kondensator atau kondensor. Biasanya di bagian otomotif ya, itu ada juga ya, ada juga untuk mengatur pengapian mobil atau motor ya, itu menggunakan kapasitor. Tapi biasanya mereka menamakan kondensor atau kondensator. Sama sih, kapasitor, kondensator itu sama, hanya istilah aja. Nah, ada berbagai macam kapasitor atau kondensator. Nah, yang biru ada tanda min dan seterusnya itu kita sebut sebagai kapasitor yang dalamnya itu ada isinya elektrolit sehingga nggak boleh kebalik masangnya. Nah, yang saya ceritakan tadi itu yang elektrolit yang gede itu ya, itu dipasang kebalik terus dihidupkan. Ya sudah, maka prosesnya kebalik. Itu kan hasil peristiwa elektrolisa. Ya. Nah, kalau dibalik nanti jadi bocor, menghasilkan hubung singkat, ya, menghasilkan sesuatu yang panas, panasnya itu
cukup tinggi, tekanannya di dalam kapasitor tinggi ya meledak gitu ya. Gitu. Ya mengagetkan saja sih. Tidak apa-apa, isinya hanya cairan saja. Oke, nah ada yang kancing, ada yang dari keramik, maka dikatakan kapasitor keramik. Ada yang dalamnya itu kertas ya, maka dikatakan kapasitor kertas. Ada juga yang nilai kapasitasnya itu bervariasi, namanya variabel kapasitor atau variabel kondensator, VARCO disingkat begitu. Nah itu. Kemudian kalau dirangkai dalam suatu rangkaian yang gambar bawah itu adalah rangkaian apa ya? Power supply gitu ya. Ada adaptornya, kemudian apa ada adaptornya, ada trafonya ya, ada trafonya, kemudian ada kapasitor yang berfungsi sebagai filter ya, sebagai filter. Nah, filter supaya nanti arus yang dikeluarkan itu rata ya, dari kasar menjadi halus rata, itu kan berarti filter. Nah itu gambarannya ya. Ya nanti ditutup nih, ini ditutup, maka yang kita lihat hanya kotak saja, di dalamnya kayak gini ya. Ada trafonya, ada hambatannya juga sih ini ya, ada hambatannya. Mana di situ ada mungkin di sini ada apa itu ini diodanya gitu ya, diodanya gitu ya, sehingga nanti menyearahkan gitu ya, ada kapasitornya gitu. Ya, baik betul. Nah, apa sih kapasitor? Kapasitor itu komponen elektronik yang berfungsi menyimpan muatan listrik. Komponen elektronik yang berfungsi menyimpan muatan listrik. Berarti juga menyimpan energi, karena muatan listrik untuk memindahkan ke situ kan butuh energi atau butuh usaha. Nah, usaha yang diberikan ya tersimpan di dalam kapasitor itu. Nah, prinsipnya kapasitor itu terdiri dari dua buah keping konduktor plat ya, besi atau aluminium atau apa gitu ya, yang ruang di antara kedua keping, ruang di antara plat konduktornya itu ada bahan penyekatnya, ada isolatornya. Supaya apa? Supaya kalau dia dimuati, ada elektron atau ada muatan yang masuk ke keping itu ya mandek di situ. Ya, berhenti di situ. Artinya ya terkumpul di situ, tersimpan di situ begitu. Ya. Kalau ruang penyekatnya bocor atau medium di antara keping itu bocor, artinya ada hubungan elektrik antara keping 1 dan 2 ya namanya rusak kapasitornya. Jadi nggak boleh hubung antara keping 1 dan 2, nggak boleh. Maka dikatakan penyekatnya itu ya isolator. Ya. Mengisolasi muatan dari keping 1 ke 2 tidak boleh menyeberang. Gitu. Boleh menyeberang. Itu. Kemudian karena fungsinya menyimpan muatan listrik, sama seperti kalau misalnya kamu punya gudang atau punya tempat penyimpanan gitu ya, nah, itu ya ada kapasitasnya. Misalnya, oh gudang buku, ya ada berapa buku. Gudang apa ya, gudang penyimpanan eh, galon aqua gitu ya. Nah, berarti berapa galon ya yang bisa disimpan dalam ruang itu. Biasanya kalau ruangan gitu kan dalam kapasitasnya dalam satuan meter kubik gitu ya. Tapi kalau kapasitor tidak dalam meter kubik, tapi dalam satuan farad. Ya, jadi kemampuan kapasitor kita sebut sebagai kapasitansi. Kapasitas kapasitor berapa? Ya, berapa satuannya farad. Nah, farad untuk menghormati si Michael Faraday. Ya, gitu. Nah, tapi kalau satu farad itu kapasitor sangat besar. Ya, seperti apa ya? Sa, sa, gede lagi satu tumbler ya, gede sa blender gitu ya. Begitu. Tapi kalau yang kecil-kecil itu ada yang satuan-satuan mikrofarad, nanofarad, pikofarad dan seterusnya. Yang ini saja kalau saya tunjukkan ini berapa ini? Kelihatan enggak dari kamu? Enggak ya, karena saya harus sharing kan. Ini ada 4.700 mikrofarad ini. Nah, 4.700 mikrofarad atau 4,7 milifarad kan. Mili itu 1.000. Ini saja baru mili ya. Nah kalau misalnya satu farad, ya 1.000 kali ini ya. Gede banget gitu ya. Nah gitu. Oke, itu tentang kapasitas kapasitor ya. Nah, simbolnya seperti itu ya. Oke, itu tentang kapasitor. Nah, jenisnya kapasitor tadi sudah saya sebut, ada kapasitor elektrolit. Itu isinya ya
antara dua keping itu larutan elektrolit. Sebutnya larutan elektrolit itu dipakai untuk menutupi salah satu kepingnya sehingga tutup itu sebagai suatu isolator, sehingga nanti kalau dia didekatkan begitu antara keping 1 dan 2 tidak berhubungan singkat gitu ya. Kalau berhubungan singkat ya nggak bisa nyimpen ya gitu, seperti itu ya. Itu makanya kalau prosesnya dibalik, lapisannya itu akan luntur, hubung singkat ya sudah kapasitor jadi rusak gitu ya, jadi bocor, jadi itu kapasitor elektrolit yang tadi yang ada plus minusnya itu ya, yang saya bawakan ini adalah kapasitor elektrolit, disebut sebagai atau yang disingkat sebagai ELCO, elektrolit kondensator. Nah, tuh. Ada juga kapasitor variabel. Jadi kapasitor yang kapasitasnya itu bisa berubah-ubah, bisa kita ubah ya. Contohnya di mana? Ya di saat kamu muter apa ya? Mendengarkan radio, kamu mengubah frekuensi radio kamu dari mendengarkan radio Gajah Mada ke radionya Poki Pambos ya. Nah, radionya anak muda itu. Itu kan mengubah frekuensi. Nah, dengan cara apa mengubah frekuensi? Mengubah nilai kapasitas kapasitor. Nanti bab 5 akan kita tunjukkan persamaannya untuk mendapatkan berapa sih frekuensi radio yang kita miliki itu gitu ya. Itu dengan mengubah nilai kapasitas kapasitor ini. Nah, oke, itu jenis kapasitor. Kemudian, nah, hubungan antara muatan yang tersimpan, kapasitor dan tegangan di antara dua keping dinyatakan dengan persamaan itu. Jadi misalnya kita memberikan muatan pada kapasitor, mula-mula kan kapasitor kosong, berarti beda potensial antara kedua keping ya nol gitu ya. Nah, semakin muatannya ditambah, maka semakin besar tegangan antara kedua kepingnya. Nah, hubungan antara C, Q, dan V dinyatakan dengan persamaan C sama dengan Q per V. C itu kapasitas kapasitor, satuannya farad. Q muatan yang dapat simpan, V beda potensial antara kedua kepingnya. Atau Q sama dengan C kali V, gitu ya. Nah, itu untuk hubungan antara C, Q, dan V. Nah, dalam gambar ini ada grafik pengisian kapasitor atau memuati kapasitor. Pada saat kapasitor masih kosong, saklar dibuka, maka arusnya melonjak. Saat itu saja, saat mengisi. Begitu sudah penuh, ya sudah arusnya kosong, nol lagi gitu ya. Karena sudah penuh, nggak bisa terisi lagi gitu ya. Gitu. Kalau baterainya dilepas, saat diisi kan harus dihubungkan dengan baterai. Maka saat itu pula si kapasitor terisi. Setelah penuh, ya arusnya mandek. Kalau kita copot, muatannya masih ada di kapasitor itu. Ya. Kemudian kalau kita hubungkan ke lampu, lampu itu nyala, klap gitu. Habis itu ya udah, karena arusnya mengalir sesaat saja. Sesaat terjadinya pengeluaran muatan dari kapasitor ke lampu. Arus sejenak saja, sudah. Itu ya. Ya itu contoh dari apa tadi ya? Lampu flash tadi. Ya, klap, gitu. Udah, segitu aja. Itu untuk yang hubungan antara C, Q, dan V dan juga proses pengisian kapasitor kalau kita isi dengan muatan. Oke, kemudian berapa sih nilai kapasitas kapasitor kalau dinyatakan dalam variabel fisik ya? Jadi misalnya kayak kalau kita punya gudang gitu ya, oh berarti panjang lebar tinggi, oh berarti kapasitasnya atau berapa kubik gitu ya. Oh misalnya ruang untuk gudang ya, ini panjangnya 4 meter, lebarnya 2 meter, tingginya 2 meter. Wah ini berapa galon aqua yang bisa saya simpan? Oh kapasitasnya berapa tau, volumenya berapa tau gitu ya misalnya gitu ya. Oke itu. Nah kalau kapasitor variabel fisik yang bisa kita buat sehingga oh saya ingin buat kapasitor itu berapa farad. Maka apa yang bisa kita lakukan? Oke. Secara matematis C sama dengan Q per V tadi ya. V-nya itu kan E kali D. Masih ingat ya? V sama dengan E kali D di hukum Gauss kemarin. V sama dengan E kali D atau E sama dengan V per D. Nah, padahal E-nya sendiri kalau dua buah keping sejar, kalau masih ingat Q per epsilon A. Q per epsilon A gitu kan.
Nah, dengan menggunakan itu maka jadilah kapasitor sama dengan epsilon A per D. A itu luas kepingnya, ya, jadi A bisa kita ukurkan ya, panjang kali lebar gitu, misalnya itu persegi panjang. Kemudian D jarak antar keping, ya, jarak antar keping. Semakin kecil jaraknya, semakin gede kapasitasnya. Ya. Kemudian epsilon itu adalah medium, permitivitas. Ya, permitivitas siapa? Medium di antara kedua kepingnya. Kalau udara ya berarti epsilon nol. Tapi kalau diisi bahan tertentu ya jadi epsilon. Misalnya epsilonnya siapa? Karet atau plastik atau kertas atau cairan, ya begitu. Maka epsilonnya diganti itu. Epsilon itu permitivitas. Kalau masih ingat di awal kita bicara, oke saya tunjukkan aja ya. Mengenai apa itu contoh tabel permitivitas yang sudah pernah kita kenal ya. Sudah di sini kayaknya dulu pernah saya. Nah, ini dia. Nah, itu kan itu adalah permitivitas relatif atau konstanta dielektrik. Jadi permitivitas bahan sama dengan permitivitas udara dikalikan konstanta dielektrik. Nah, berarti kalau haba udara ya satu, udara kering ya satu lah, ya, dibulatkan satu. Tapi kalau lilin itu 2,25 misalnya, karet itu 2,5 sampai 3,5, air itu 80 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini contoh bahan elektrik yang nanti dapat dipakai untuk mengisi ruang di antara dua keping pada kapasitor kita ini. Nah, gitu. Nah, maka kalau kapasitornya diisi dengan medium lain, maka persamaannya jadi ini kan. Nah, kapasitas udara udara C0 gitu ya, kapasitor jika mediumnya adalah udara, maka ya epsilon 0 A per D. Tapi kalau kapasitas kapasitor di mana isinya dikasih bahan dielektrik tertentu, ya berarti kita kasih nama CD. CD itu ada dielektriknya maksudnya gitu ya. Sama dengan epsilon A per D. Nah, epsilon itu adalah epsilon R kali epsilon 0 ya, dikalikan A per D. Nah, epsilon R itu tadi yang kita sebut sebagai bahan dielektrik tadi, konstanta dielektrik tadi gitu ya. 1 atau 1,2 atau 1,3 atau 2,5 tadi ya itu. Itu epsilon R. Sehingga epsilon R atau kita sebut sebagai konstanta dielektrik sama dengan CD per C0. CD itu kapasitas kapasitor setelah diisi bahan dielektrik. C0 adalah kapasitas kapasitor jika mediumnya adalah hampa atau ruang kosong atau udara gitu ya. Oke, itu untuk yang hubungan antara kapasitor kosongan dengan kapasitor terisi dengan dielektrik. Nah, ada perbedaan fenomena kalau kapasitor itu sudah ada muatannya, tetapi kemudian baterainya dicabut, terus medium diantaranya itu diisi medium lain selain udara, maka kapasitornya kan berubah. Nah, tetapi pada saat kapasitor itu tidak dihubungkan baterai kan muatannya tetap. Maka yang berubah adalah tegangan di antara kedua keping. Ini contoh saja ya. Contoh kalau misalnya saya punya kapasitor terus diisi muatan oleh baterai, terus baterainya saya copot, apa yang terjadi dengan kapasitor itu kalau saya kasih mediumnya benda lain bukan udara. Nah, maka ya terjadi perubahan tegangan antara kedua keping. Karena apa? Karena muatannya tetap. Ya, QD sama Q kan tetap. Karena tidak ada baterai lain lagi, tidak ada yang mengisi lagi kan. Maka Q-nya tetap. Nah, kalau Q-nya tetap tapi diisi medium, maka C-nya berubah. Nah, karena C-nya berubah, maka beda potensial yang bisa berubah. Beda potensial antara kedua kepingnya jadi berubah. Itu. Tapi kalau kapasitor itu dikasih baterai, ya, dikasih baterai, maka yang tetap ada tegangannya, maka muatannya berubah. Nah, gitu. Bedanya di itu ya. Kondisi satu tadi baterainya nggak dipasang, maka yang tetap adalah Q-nya. Tapi kalau kapasitor dihubungkan dengan baterai, kemudian kapasitor itu diubah-ubah dielektriknya, maka yang tetap adalah V-nya, ya, V-nya. VD sama dengan V0. Yang berubah adalah muatannya. Jadi kan ada sumbernya, ada apa yang menyuplai ke kapasitor itu, maka karena dihubungkan dengan baterai loh, berarti ada yang menyuplai muatan seberapa besar muatan itu dapat dimasukkan ke kapasitor. Ada, sehingga yang tetap adalah V-nya,
Q-nya bisa berubah. Oke, kemudian bagaimana kalau rangkaian kapasitor itu memiliki sifat-sifat atau karakter seperti pada rangkaian resistor kemarin ya. Jadi ada rangkaian seri dan paralel kapasitor. Kalau resistor kemarin ada berapa ya? Ada 3 atau 4 sifat ya. Nah, sekarang untuk kapasitor itu sebenarnya bisa 4 ya. Kita lihat yang 3 saja. Yang pertama apa? Kalau kapasitor di seri yang sifat yang pertama adalah V-nya itu dijumlah. Nah, jadi kalau kita ukur tegangan antara ujung kapasitor 1, 2, ya, kemudian dihubungkan dikaitkan dengan ujung-ujung baterai, maka jumlah tegangan di setiap ujung kapasitor V1 tambah V2 itu sama dengan V total. Di pertanyaan seri seperti yang resistor ya, V1 tambah V2 sama dengan V seri, V total. Nah, karena dalam kapasitor itu kapasitor adalah dua konduktor yang terpisah, berarti kan tidak ada arus di situ kan? Mau terpisah kok, ada isolatornya kan? Maka arus itu hanya terjadi sesaat pada saat mengisi kapasitor. Tapi kalau kapasitor sudah penuh, ya berarti nggak ada arus lagi. Tetapi ada muatan yang tersimpan dalam kapasitor. Nah, dalam rangkaian seri, muatan yang ada di masing-masing kapasitor itu sama. Kenapa sama? Begini ceritanya. Pada saat keping positif dihubungkan dengan pada saat kutub positif berhubungan dengan kapasitor C1 yang kiri, yang warnanya agak biru muda yang agak tebal gini, maka ada muatan positif di situ. Nah, karena ada muatan positif, maka menarik muatan negatif ke keping kanan dari C1. Dari mana keping negatifnya? Dari keping kiri kapasitor kedua, sehingga kapasitor kedua kehilangan elektron, maka jadi plus. Nah, kemudian menarik dari yang negatif yang ada di kutub ini, sehingga 1 elektron lagi. Kalau ini 2, kalau yang kapital C1 yang kiri itu 2, ya kanannya 2. Ini jadi plus 2 lagi dan seterusnya. Sehingga muatan pada masing-masing kapasitor itu sama untuk rangkaian seri. Berarti Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 dan seterusnya begitu. Ya. Nah, maka dalam kapasitor seri, maka bagaimana menghitungnya? Oh, V itu kan Q per C ya. V itu kan Q per C. Nah, kalau V seri tadi kan sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Nah, V1, V itu kan Q per C. Ya, Q total per C total sama dengan Q1 per C1 tambah Q2 per C2. Dan seterusnya. Nah, Q-nya sama, maka tinggal jadi ini seper C total atau C ekivalen, C pengganti, itu sama dengan seperti 1 tambah seper C2 tambah seper C3. Begitu. Jelas untuk rangkaian seri ada 3 sifat. Yang pertama V-nya dijumlah, yang ketiga Q-nya sama, yang kedua Q-nya sama, yang ketiga adalah ini C-nya diseper. Nah, seper C total sama dengan seper C1 tambah seper C2 tambah seper C3. Itu kalau seri. Bapak kok kebalikan dengan resistor? Iya, kebalikan. Maka hati-hati nanti kalau ketemu rangkaian resistor dan kapasitor bersamaan. Ya, jangan lupa kalau kapasitor seri C totalnya disebar. Kalau resistor seri dijumlah. Kalau kapasitor seri disebar. Nah, begitu ya. Kemudian yang berikutnya, kalau paralel, yang sama apanya? V-nya. Kalau paralel, sama seperti pada resistor. Yang sama adalah V-nya. Nah, Q-nya bagaimana? Q-nya dijumlah. Waktu itu kalau resistor yang dijumlah adalah I-nya. I. Nah, sekarang Q. Q. Nah, gitu. Nah, Q1 tambah Q2 sama dengan Q total. Nah, Q itu kan C kali V. Berarti C total kali V total sama dengan C1 kali V1 tambah C2 kali V2. Tapi V1, V2, V total kan sama. Tinggal dicoret. Maka tinggal C total sama dengan C1 tambah C2 tambah C3. Dan seterusnya. Nah, jadi sifat pada rangkaian paralel V-nya sama, Q-nya dijumlah, C-nya dijumlah juga. Nah, gitu. Jelas ya? Halo, ada pertanyaan sampai sini? Terlalu cepat? Enggak ya? Ya moga-moga
bisa ngejar kelas lain lah. Ya, memang agak saya percepat dikit ya. Halo, jelas teman-teman? Halo, Jelas, Pak. oke ya. Baik, terakhir tentang energi yang tersimpan dalam kapasitor. Karena tadi dalam mengisi kapasitor butuh usaha kan ya dari baterai memberikan eh, muatan itu bergerak menuju kapasitor tersimpan dalam kapasitor. Berarti memindahkan muatan dari baterai aki ke kapasitor. Memindahkan dari tempat satu ke tempat dua ada perpindahannya. Ada usaha untuk memindahkan. Nah, usahanya itu ya sama dengan energi yang dapat disimpan oleh kapasitor itu. Usaha sama dengan perubahan energi potensial, gitu kan? Nah, W sama dengan Q kali V. Nah, tapi V-nya yang mana? Karena kapasitor itu saat mula-mula kosong, ya potensialnya nol. Tapi begitu muatannya itu bertambah, maka potensialnya bertambah sampai ke nilai maksimum dari kapasitor itu. Sudah penuh. Maka ya V yang digunakan ya mula-mula 0 sampai akhirnya V yang sama dengan Q per C itu. Ya udah di rata-rata, maka beda potensial yang digunakan W Q kali delta V, tapi delta V-nya delta V rata-rata. Bagaimana menghitung V rata-rata? Ya V sama dengan V awal ditambah V akhir dibagi 2 gitu aja kan, rata-rata ya. Nah, sehingga mula-mula 0, V akhirnya itu V sama dengan Q per C, berarti 0 tambah Q per C dibagi 2. Sehingga V total V rata-rata sama dengan Q per 2C. Nah, usaha W sama dengan Q kali V rata-rata, berarti Q dikalikan Q per 2C. Berarti Q kuadrat per 2C atau setengah Q kuadrat per C. Persamaan yang paling bawah. Atau bisa juga setengah QV atau setengah CV kuadrat. Nah, jadi ada 3 persamaan untuk mendapatkan seberapa besar energi yang tersimpan dalam kapasitor. Maka contoh tadi saya pada saat awal saya kontrak menyalakan TV jelek, ya begitu saya kasih kapasitor, berarti saatnya saya nyalakan TV, ada 2 sumber muatan, sumber listrik yang digunakan, yaitu dari kapasitor dan 1 dari PLN. Nah, berarti yang dari PLN sudah tidak sebesar saat tidak pakai kapasitor kan, sudah dibantu oleh kapasitor. Begitu logikanya ya. Sehingga pada saat saya nyalakan TV, sumbernya tidak hanya dari PLN, ada dari kapasitor. Sehingga PLN-nya tidak menyedot energi yang besar sehingga tidak jeglek. Itu sebetulnya ya, gitu. Nah, itu tentang kapasitor, kemudian penggunaannya saya pikir tadi sudah saya berikan beberapa. Kapasitor digunakan sebagai penyimpan energi karena dapat dimuati dan melepas muatan dengan sangat cepat tadi. Ya. Tidak seperti baterai itu kan mengalir begitu arusnya, ya, tidak begitu cepat sekali. Beda dengan kapasitor. Ya, begitu dihubungkan dengan lampu, jelas semuanya bisa dikeluarkan langsung dan sangat cepat sehingga bisa menghasilkan lampu yang bisa sangat terang gitu. Tapi sekilas, nah begitu. Tapi sekilas. Oke. Kemudian kapasitor juga dapat dibantu memilih frekuensi radio penerima ya. Jadi pada saat kamu memilih siaran yang mau kamu dengarkan siarannya Gajah Mada, udah kamu putar sehingga frekuensi radio kamu sama dengan frekuensi radio Gajah Mada. Prinsipnya resonansi itu. Maka frekuensi radionya ya frekuensi resonansi. Dapat diubah-ubah kalau radio, tapi kalau pemancar nggak boleh diubah dong. Masa pemancar Prambors, pemancar radio. Oh hari ini frekuensinya berapa ya? Enggak lah. Ya tetap gitu ya. Prambors ya 102 MHz. Gajah Mada ya 102,4 misalnya dan seterusnya begitu ya. Itu maka kita yang mau mendengarkan radio ini siapa itu yang mengubah frekuensinya dengan cara mengubah tuningnya itu. Nah tuningnya dihubungkan dengan kapasitor yang bervariasi tadi, yang VARCO tadi, variabel kapasitor. Saya nggak punya contohnya, tadi di gambar ada ya, itu. Atau HP atau HT, ya itu juga sama. HP itu kan komunikasinya menggunakan gelombang radio, ya harus disamakan. Kalau kamu menghubungi papa misalnya, ya sudah kita pencet-pencet itu supaya apa? Frekuensi kita dengan frekuensi HP-nya papa itu sama, terjadi resonansi bisa berkomunikasi. Ya. HT juga sama, misalnya kalau kamu ingat kamu jadi panitia, belum pernah ya panitia Popsila atau panitia yang lain gitu ya. Nah komunikasi di dalam seksi pakai HT. Nah maka
semua yang pakai HT di seksi itu definisinya sama. Oh, kita gunakan berapa lah, 900 set, oke, ya udah, semua pakai 900. Jadi kalau misalnya mau memberi informasi atau bertanya, kita pencet, maka semua yang frekuensi 900 set akan mendengarkan kita. Oh, kalau yang panitia besar itu pakai yang 950 misalnya, ya, maka kalau kita mau komunikasi dengan panitia besar, yang kita putar yang 950, maka semuanya mendengarkan. Begitu ya. Ini untuk frekuensi radio, frekuensi untuk komunikasi gitu ya. Oke, wifi juga sama sih sebetulnya ya, hanya sebetulnya mensinkronkan frekuensi saja gitu ya. Baik, kemudian menghilangkan loncatan bunga api pada pengapian mobil dan motor ya, menghemat energi listrik ya kayak tadi ya. Baik, itu penggunaannya sampai sini cukup ya. Nah, itu kiranya. Ya, baik. Apakah ada pertanyaan? Halo? Jadi tadi kita sudah bicara tentang apa kui? Tentang kapasitor, penggunaannya, kemudian energi yang dapat disimpan, kemudian sifat rangkaian seri dan paralel kapasitor, ada 3 masing-masing. Kemudian pengaruh dieelektrik pada kapasitor bisa mengubah V kalau tidak dihubungkan dengan baterai, mengubah Q kalau dihubungkan dengan baterai, kemudian hubungan matematisnya seperti ini, ya. Nah, kemudian persamaan kapasitor keping jajar epsilon 0 A per D. Oke, saya rasa itu ada yang jelas, halo? Baik, kita kasih contoh persoalan ya. Nah, saya akan ambil dari soal yang ada sudah saya diberikan di classroom ya. Sebentar, kita lihat contoh. Saya ambil dari sekalian. Turun. Saya share ya. Ambil dari soal ini, soal yang kedua. Ya. Oke, saya lihat contoh nomor ini dia. Oke, nomor 10. Apakah kelihatan? Sudah ya. Jika muatan dan kapasitor diketahui berturut-turut 9 mikrokulom dan 3 mikrofarad, berarti muatan yang ada pada kapasitor itu 9 mikrokulom, kapasitas kapasitornya 3 mikrofarad, tentukan beda potensial kapasitor tersebut. Ya berarti V sama dengan Q per C. Q-nya diketahui 9 mikrokulom, C-nya 3 mikrokulom, mikronya dicoret sehingga jadi 9 per 3, 3 volt. Begitu ya, gampang kan ya? Ini contoh pertama. Contoh kedua, ada 3 buah kapasitor, masing-masing 3 mikrofarad, 1 mikrofarad, 4 mikrofarad, disusun seperti gambar. 3 dan 1 di paralel, terus hasilnya diseri dengan 4 mikrofarad. Maka berapa C totalnya? C ekuivalen atau C pengganti gitu ya. Maka pertama mencari C ekuivalen untuk yang kapasitor 3 dan 1. Karena di paralel dijumlah aja. Lupa kok ya, karena kapasitor ini ya. Jangan rancu dengan resistor. Kalau resistor seri diseper, ini resistor paralel diseper. Ini kalau kapasitor paralel dijumlah, kan gitu ya. Kebalikannya. Kemudian hasilnya yang 4 itu diseri dengan 4 mikrofarad, diseri ya berarti seper malam gitu ya. Nah, maka hasilnya 2. Nah, gitu. Itu contoh yang singkat ya, yang sederhana ya. Baik, kemudian contoh ketiga. Sebuah kapasitornya 6 mikrofarad. Nah, beda potensialnya 10 volt. Berapa energinya? Ya, W sama dengan, kita punya 3 persamaan tadi. Setengah Q kuadrat per C, atau setengah QV, atau setengah CV kuadrat. Ya, diketahui apa ini? C dan V, ya udah kita gunakan setengah CV kuadrat. Begitu dimasukkan angkanya ketemu. Baik itu, teman-teman, contoh untuk yang
kapasitor. Apakah ada pertanyaan? Halo? Halo? Apakah ada pertanyaan? Jelas semua, halo? Jelas, Pak. Oke, baik, saya akan berikan contoh soal, tapi kita kerjakan bersama ya. Nah, bentar. Kita kerjakan bersama, atau nanti saya panggil satu persatu untuk mengerjakan soal ini. Sebentar ya, saya tak masuk dulu ke sini. Oke, saya tutup ini ya. Kita masuk ke mana ya kelasnya? Belum ada ya. Masuk ke kelas D. Kayaknya sudah kirim juga. Belum ya? Belum ya? Belum ya? Terus sebentar. Oke. Mana tadi? Oke. Ini dia. Nah, ya ini dia. Oke. Teman-teman, sudah lihat ya? Ada beberapa contoh soal. Kita kerjakan bersama saja. Saya ingin mengerjakan bareng. Bentar. Alicia, Naomi, halo Naomi. Ya, Pak. Oke, baik Naomi. Nomor 1 ya, terdapat sebuah kapasitor dengan mempunyai besaran kapasitas sebesar 0,8 mikrofarad. Apa itu 0,8 mikrofarad? Maksudnya apa ya, Pak? Maksudnya Q-nya apa? Apa ini berarti? Terdapat sebuah kapasitor dengan kapasitas sebesar 0,8 mikrofarad. Berarti apa nih? Q, C, V? Oh, Q. Ya? Mikrofarad loh. Satuannya C. farad. Oh, C ya, gitu ya. Nah, dimuati oleh sebuah baterai. Kapasitas baterainya 20 volt. Berarti ini oke ya? Iya. Oke. Ditanyakan berapa muatan yang tersimpan? Q. Nah, kita punya persamaan apa tadi? Q sama dengan Q sama dengan C kali V. C kali V. C-nya tadi berapa? 0,8 kali 20. 6 ya? Oh iya, Mikro, betul. kan? Betul.
dikalikan 20. Jadi berapa itu? 0,8 kali 20, 16. 16. Kali 10 pangkat min 6 atau 6. 11 mikrocoulomb. Nah, begitu ya. Ya. Oke, makasih Naomi. Ya, Makasih, Pak. itu teman-teman. Ya, gampang ya. Baik, kemudian nomor 2. Nomor 2 saya ingin mengerjakan bareng cowok ganti saya. Oh ya. Oh, laser. Halo laser. Monitor. Halo. Oh, suaramu belum keluar. Halo, halo. Halo Pak. Halo. Oke, nah, sip. Baik, laser. Ada sebuah kapasitor keping sejajar, luas tiap kepingnya 2000 cm persegi. Berarti apa ini? Luas. Simbolnya apa luas itu? A. A, oke. Sorry. A. Sama dengan itu. Ya. Oke, terpisah pada jarak sejauh 2 cm. Apa ini? 2 cm itu. Jarak antar keping. Apa tadi? Di PowerPoint tadi? Saya jelaskan tadi. Jarak antar keping itu apa simbolnya? D. D kecil. Betul, ya. D kecil. Kapasitor ditutup dengan baterai P ya. Ditanyakan nilai kapasitas kapasitor. C. Ada A, ada D, ditanyakan C. Kapasitas kapasitor keping jajar rumusnya apa tadi? Yang ada A dan D tadi? D0 kali A. D0. A per D. D. Oke, baik. Epsilon 0-nya berapa? Masih ingat kamu? Lupa ya? Berapa? 8,85 kali 10 pangkat min 12. Nah, itu konstanta ya, epsilon 0. Dikalikan A-nya 2000 cm persegi. Jadikan meter persegi sama dengan berapa ya? Laser ya? 0, cm persegi ke meter persegi. Kali 10 pangkat min 4. 4. Berarti berapa ini? 0,2 ya? 0,2. Oke, berarti 0,2. Per D, 2 cm jadikan meter 2 kali 10 pangkat min 2. Oke. Berapa jadinya nih ya? Ini 2 dengan 2 dicoret 0,1, jadi 0,13. 0,13 dibagi 8,85 kali 11. 11. Oke, betul. Farad. Oke, gitu. Nah, 8,85 kali seperempat min 11 ya nih ya, 11 farad. Oke, baik. Kemudian B, besar muatan yang tersimpan. Q sama dengan apa? Q tadi apa? C kali V ya? C kali V. Berarti 8,85 kali 10 pangkat min 11 kali V-nya berapa itu? 24. Ya, 24. Berapa ini ya? Tolong dihitungkan, aku nggak bawa kalkulator. Iya, Pak. Mungkin 8,85 kali 24. 212,4 kali 10. 212,4 kali 10 pangkat min 11 ya. Ya. Oke, baik. Itu yang Q. Kemudian terakhir C, energi yang tersimpan dalam kapasitor. Energi yang tersimpan dalam kapasitor. Energi itu W ya. W sama dengan diketahui apa tadi? Q dan Q-nya ada, C-nya ada. Atau V-nya juga ada. Nah, terserah pakai mana. Ada 3 persamaan ya. Setengah QV atau pakai setengah QV aja ya. Iya, Pak. Setengah Q-nya kali V. Setengah Q-nya itu 12,4 kalikan V-nya, kali 10 pangkat min 11 ya. Kalikan V-nya 24. Berapa itu? 24 dengan 2 dicoret jadi 12 ya.
Berarti 212,4 kali 12 berapa? Tolong dihitungkan. 2548. 2548,8. Berapa? 548,8. 548,8 kali 10 pangkat min 11. Atau kalau mau jadikan 2,5 ya dikurangi jadi pangkat min 8 gitu ya. Joule. Oke. Baik begitu teman-teman. Ya, berkaitan dengan soal kapasitor ini. Nah, soal nomor 3 itu berkaitan dengan rangkaian kapasitor, nomor 4 juga. Karena waktunya sudah jam hampir, tinggal dikit lagi ya. Maka ini tolong dikerjakan di rumah saja ya, untuk yang ini ya. Nomor 3 saja, nomor 3 ini sebagai PR. Gitu. Kemudian untuk tambahannya coba nanti saya ngomong dengan Pak Yudi apakah ada agenda lain gitu ya. Kalau tidak mungkin hari Jumat ada ya masih ada bidik week ya. Jumat Sabtu ya Minggu ya. Aduh, nanti kalau saya membuat tambahan nanti bisa dimarahi oleh Pak Edi ya, sebagai koordinator untuk bidik week ya. Oke, mungkin minggu depan aja ya. Minggu depan hari apa begitu kita sepakati dengan kelas G gitu ya. Dan 2 kelas karena supaya tidak ketinggalan banget dengan kelas lain. Kelas lain sudah sudah latihan soal untuk yang penilaian PHT PHT ya. Nah, kamu belum ya. Oke, kalau gitu kita ketemu minggu depan lagi untuk yang untuk yang tambahan ya. Begitu. Setuju? Halo? Halo? Setuju? Ada tambahan? Setuju, Pak. Oke ya. Yang lain bagaimana? Setuju kah? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Ya, siap. Nanti saya gabung dengan kelas G ya. Di hari apa? Mungkin sore. Ya, supaya nanti nggak ganggu pagi hari. Tapi kita cari yang kosong. Ya, gitu. Baik, begitu. Sampai jumpa lagi. Tolong PR-nya dicoba dikerjakan di rumah. Oke, terima kasih. Dadah. Terima kasih, Pak. Yuk. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Yuk. Pak